Tapukama pertanyaan keluarga di Bagasan Borginon, di Hita Sarsod AKBP Merak Samarinda Kota. Tapahoma martangyang mahita di Bagasan Rohat Tabe. Amen. Marede mahita siap buku ede nomor 780 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi barbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Pardengkan basa do Jehovah, tau partanu batoan di hari hagogotan, jala ditadda do akka namarhaposat tu ibana, aleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanamin na di banua gijang saileo matu hami rohana togu na badia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan saileo dame tuhami asa sonak kami mangula di Bagasan pangondingim sai marsigatung tuhatam mahami maradopon salut musunami sai ramoti jala pargugui mahami mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di Borginon, ima na tarsurat di Sada Musa 2, mamuka siap ayat 10 walu sahat tu 25, tajahama mar sikat soring. Dungi nina debata Jehovah ma, dang jadi pujung jolmai, ubain madi ibana sada pangurupina baen donganna. Ay dungsun dijadihon di bata Jehovah sian tanoi nasa binatang di ladang ro di sudepidong akka namartonga-tonga langit. Ditogihon mai tu si Adam asa di ida manang beha goaranna jala ia dibahen si Adam goarni nasa namarhosa laos ido goarna. Jadi dibaen si Adam maguarni nasa pahan-pahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit, dohot nasa mangulmit di tanoon, alai anggo di si Adam, dang adong jupang pangurupi baen donganna. Dungi tarlalap mudom masih Adam dibahen di bata Jehovah, jadi dienet basada sian rusukna, jala dilakopon sibuk tu pambuatan nai. Dungi di pauli de bata Jehovah rusuk na binuat nai sian si Adam baen boru-boru. Jala ditogu ibana tu si Adam. Dungi ninna si Adam ma ondo sahali holi-holi sian akka holi-holiku. Jala sibuk sian sibukku. Goaron ma ibana jolma di bawa ala sian bawa di ibana binuat. Di baini tadi konon ni bawa dohot amana dohot inana mendongani jolmana jadi sada sibuk nasida. Marsai mara do nasida duasa si Adam dohot jolmanai jaladang maila nasida.
ima saatna martua do halak na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marede hita. Marilah kita satu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas segala perlindungan-Mu dan ragam berkat-Mu. Kami memperoleh kesehatan dan juga ragam sukacita yang Tuhan beri, hingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, melakukan pertanyaan keluarga, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami, memanjatkan permohonan-permohonan kami melalui doa, tapi terlebih ingin dengar-dengaran akan firman-Mu sebagai santapan rohani kami. Saatnya sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarnya, dan berbicaralah Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab yang menjadi pokok renungan atau khotbah yang akan kita dengarkan pada pertanyaan keluarga malam ini tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12. Saya persilakan kita semua untuk membuka Alkitab kita dan mengikuti pembacaan dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Demikian tertulis. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara-saudara terkasih, masalah gender, yaitu perbedaan jenis laki-laki dan perempuan, pernah menjadi trending topik pembicaraan dan diskusi, bahkan di seminar-seminar
dalam zaman modern kita sekarang ini. Bahkan juga sudah melahirkan apa yang disebut dengan gerakan feminisme, yaitu yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, juga kesetaraan gender, karena dirasakan adanya ketidakadilan atas nama gender ini, yang menempatkan laki-laki sepertinya lebih mulia dibandingkan oleh perempuan. Dan oleh karena itulah lahir gerakan-gerakan pejuang-pejuang keadilan supaya tidak ada pembeda-bedaan antara laki-laki dan perempuan ini. Sebab masalah gender ini melahirkan konstruksi sosial yang membedakan tadi kita seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Misalnya dari segi sifat, seringkali disebutkan bahwa sifat perempuan itu adalah seorang yang lemah dan lebih mengedepankan perasaan atau hati. Sementara laki-laki sering digambarkan berotot dan berotak atau rasional. Bukan hanya dari segi sifat yang seperti itu, tapi juga ada dari segi peran atau pekerjaan. Acap kita dengar misalnya pada saat dahulu bahwa perempuan itu bekerjanya adalah menghias diri, kemudian melahirkan anak, menyusui, dan juga mengurus rumah tangga atau bekerja di dapur. Sementara laki-laki itu adalah pekerja keras, bisa mencapai sampai jabatan-jabatan tertinggi, menduduki posisi-posisi tertentu dalam berbagai bidang pekerjaan. Kalau perempuan tidak seperti itu. Juga dari segi status, terkadang saya sebutkan tadi bahwa status laki-laki itu menjadi yang superior, sementara perempuan itu dianggap kelas masyarakat nomor 2, katakanlah seperti itu. Nah, inilah yang menimbulkan munculnya gerakan-gerakan ini. Orang mengkritisi kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Ada orang menyebutkan bahwa itu muncul karena kultur atau budaya masyarakat tertentu. Misalkan katakan kita kenal dengan istilah patrialistik, yaitu garis keturunan ayah atau laki-laki, sehingga yang masuk dalam silsilah misalnya adalah laki-laki. Bisa kita ambil contoh seperti masyarakat Israel yang juga menganut patrialistik yang seperti ini. Maka dalam daftar bisa kita lihat laki-laki itulah yang masuk dalam silsilah dan memiliki warisan-warisan tertentu dan hak-hak yang luar biasa besarnya. Sementara perempuan tidak mendapatkan posisi yang seperti itu. Walaupun memang ada juga sistem masyarakat yang material atau motherhood, misalkan katakan seperti itu, yang garis keturunan ibu. Tetapi itu memang tidak banyak jumlahnya. Yang lebih banyak itu adalah patrialistik yang seperti kita sebutkan tadi. Di samping kultur dan budaya, ada juga tuduhan bahwa agama juga bisa dalam posisi yang melegitimasi hak-hak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Apakah benar misalnya kalau Alkitab kita juga mendukung sistem patrialistik yang seperti ini, yang menempatkan posisi laki-laki lebih mulia dibandingkan perempuan? Itulah yang dibahas sebetulnya memang dalam surat 1 Korintus 11 ayat 8-12 tadi, juga dalam ayat-ayat yang lain. Mari kita perhatikan dulu bahwa memang secara esensial atau katakanlah hakikat penciptaan. Maka kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26-27, di sana disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Dalam ayat 28, ayat 27 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan ya mereka dicipta. Jadi dari konsep ini memang bahwa secara esensial ya dignitas martabat manusia yaitu laki-laki dan perempuan itu adalah ya sama, yaitu sama-sama dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bukan hanya laki-laki yang memiliki wibawa ilahi, tetapi juga perempuan, karena mereka dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Memang dalam Kejadian 2 ada proses yang penciptaan itu yang kita lihat. Bahwa dalam Kejadian 2 ayat 18, tadi kita dengarkan dalam pembacaan epistel yang tentunya menjadi khotbah di hari Minggu yang akan datang. Disebutkan di sana bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka diciptakanlah perempuan. Lalu perempuan ini kita baca dalam Kejadian 2 ayat 21 itu dicipta ketika Adam itu dibuat tertidur dari tulang rusuknya itu dibentuklah perempuan lalu dibawa kepada Adam sebagai laki-laki. Ada kita perhatikan tadi bahwa dalam ayat kita ini 1 Korintus 8 ayat 12 ini disebutkan bahwa ya perempuan itu dicipta karena laki-laki dan perempuan itu dicipta dari laki-laki. Memang itu kita perhatikan dari proses penciptaan tadi. Bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Dan kemudian dibawa untuk menjadi katakanlah melengkapi kehadiran Adam sebagai laki-laki. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di situ. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa memang semua berasal dari Allah. Karena katakan kalau misalnya di awal penciptaan tadi disebutkan bahwa ya perempuan itu dicipta dari laki-laki, tetapi tidak ada laki-laki juga yang tidak dilahirkan oleh perempuan. Maka oleh karena itu kita sebutkan sekarang, oke, di awalnya memang bahwa perempuan itu dicipta dari laki-laki, tetapi kemudian bahwa semua laki-laki lahir dari perempuan dan yang paling pada puncaknya dan inilah sebuah kebenaran yang paling sejati bahwa semua itu berasal dari Allah. Jadi baik laki-laki atau perempuan berasal dari Allah, sama-sama kita diciptakan dan disitulah harkat martabat seorang manusia. Karena kita dicipta segambar dengan rupa dan gambar Allah. Dan oleh karena itu wibawa manusia itu sama semua. Satu derajat, tidak ada yang dinomorduakan atau tidak ada yang dimuliakan atas yang lain. Kita harusnya sepaham dan sepakat dengan ini dulu. Lalu yang kedua adalah soal peran. Tadi saudara-saudaraku kita perhatikan bahwa perempuan dicipta sebagai penolong. Artinya kalau manusia itu hanya Adam saja ya tidak mampu melakukan pekerjaannya. Dia harus didampingi oleh seorang perempuan. Maka boleh kita sebutkan memang manusia itu baru sempurna jika di sana ada laki-laki, di situ juga ada perempuan. Yang menarik tadi dikatakan oleh Paulus adalah tidak ada laki-laki tanpa perempuan dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Nah inilah saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau hanya Adam ya tidak lengkap. Dan kalau hanya perempuan juga yaitu Hawa ya tidak lengkap. Saya pernah mendengarkan khotbah pernikahan pada gereja KBP saat saya Naposo. Diperdengarkan di sana bahwa kalau manusia itu tidak menikah, namanya hanya jol katanya gitu kan. Tapi kalau sudah menikah baru dia jolma katanya. Jadi artinya memang ini mungkin hanya sebagai sebuah pengilustrasian saja bahwa tidak ada lengkap ya laki-laki itu kalau tidak perempuan. Dan apalagi ini membantahkan sebetulnya kalau disebutkan tadi saya sebut di awal bahwa perempuan itu sering disebutkan sifatnya lemah dan mengandalkan perasaannya. Tapi kalau dipakai kata penolong, kita terus berpikir siapa yang lebih kuat? Apakah orang yang ditolong atau yang menolong? Ya tentu orang yang menolong itulah. Bahkan kita perhatikan dalam Alkitab, satu gelar untuk Roh Kudus itu disebutkan adalah penolong. Karena banyak kelemahan kita, maka ya Roh Kudus datang memampukan kita, mendampingi kita, menemani kita.
Itulah kehadirannya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh terhadap seorang perempuan. Dan juga sebaliknya memang juga tidak bisa juga seorang perempuan berkata, kalau tanpa saya mana lengkap dirimu. Atau kalau tanpa saya engkau tidak ada apa-apa. Hal-hal seperti ini adalah juga boleh kita kategorikan sebagai bahasa-bahasa kesombongan dan meremehkan yang lain. Yang ada adalah kesempurnaan itu yang mau kita kejar. Juga saudara-saudaraku, di dalam peran ini ada pembagian tugas yang jelas. Cobalah memang berawal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa itu. Karena perhatikan dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka pertama-tama Allah menghukum ular, lalu kemudian memberikan hukum juga kepada perempuan, bahwa engkau akan sakit mengandung dan sakit juga untuk melahirkan. Di situ sepertinya digariskan memang bahwa tugas perempuan itu adalah melahirkan. Tapi lihat, itu adalah kodrat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan menjadi sebuah keistimewaan. Walaupun sekarang ini dengan kemajuan teknologi seolah-olah laki-laki ingin menguji peran perempuan untuk melahirkan, tapi itu adalah buatan. Tak pernah itu kesejatian. Yang sejati adalah perempuan itu kodratnya adalah mengandung dan kemudian melahirkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, perempuan tidak hanya disebut sebagai wanita, tapi juga dipanggil sebagai ibu. Saudara-saudara, selain dari itu, hukuman kepada laki-laki adalah bahwa kau akan berjerih payah untuk mencari nafkahmu. Nah, dari sini memang laki-laki itu menjadi seorang pekerja atau pencari nafkah. Tetapi peran-peran ini hanya di awal saja, saudara-saudaraku. Kalau kita perhatikan terus dalam perjalanan sejarah waktu, maka peran untuk bekerja itu juga adalah tugasnya perempuan. Itu kita melihat situasi dan kondisi lah. Jadi bukan hanya di dapur, bukan hanya memasak, atau ada klasifikasi tugas-tugas tadi itu. Mestinya memang di dalam tanggung jawab rumah tangga, bagaimana kita dalam rangka mengimplementasi tugas yang diberikan Allah, bahwa manusia itu harus menguasai bumi, memenuhi bumi, maka itu peran itu, tugasnya bersama itu harus dipikul bersama-sama secara tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Juga jangan kita tuduh bahwa Alkitab kita sangat patriarkalistik dalam rangka memberi peran terhadap perempuan. Cobalah bayangkan saudara-saudaraku, betapa adilnya Alkitab kita ini. Kalau dari sekian banyak kitab-kitabnya, ada 2 kitab yang judulnya adalah perempuan, yaitu kitab Ester dan kitab Rut. Kalau kita sebutkan bahwa Alkitab kita itu tidak mendukung keadilan gender, jangan-jangan memang ya kitab Rut dan Ester itu tidak pernah kita kenal. Juga kita perhatikan bahwa jabatan nabi-nabi yang mestinya memang dalam kerajaan Israel dan imamat Israel itu ya peran laki-laki semua, baik imam, baik nabi dan lain-lain. Tetapi ada juga nabi, ada hakim. Kita tahu ada hakim Deborah, dan itu perannya sangat luar biasa juga. Memang dalam murid-murid Tuhan Yesus hanya disebutkan nama laki-laki semua. Tetapi saudara-saudara perhatikan bahwa ada juga murid-murid perempuan yang membantu Tuhan Yesus dalam pelayanan, seperti Salome, Yohana, dan banyak lagi ya, yang tentunya memang tidak masuk dalam daftar itu, dalam daftar murid Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca keseluruhan, bahwa ada juga perempuan-perempuan yang disebutkan perannya ikut dalam melayani seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Bahkan kita ingat kitab Lukas sangat mengangkat peran perempuan yang luar biasa, sebab saksi pertama yang dengan berani melihat kuburan Tuhan Yesus pada hari Paskah itu adalah perempuan yang pergi ke kuburan. Sementara laki-laki semua penakut, ya kan begitu ya. Mereka tinggal dalam rumah, kemudian mengurung diri, dan perempuanlah yang menjadi saksi pertama buat kelahiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya disebutkan memang bahwa kebangkitan Kristus itu, peran perempuan begitu diangkat. Lalu memang pada masa-masa Paulus juga sudah disinggung juga bahwa dalam ayat kita ini yang bernubuat itu bukan hanya laki-laki. Perempuan juga disebutkan kalau perempuan bernubuat. Jadi peran-peran itu mestinya memang kita ingat, sehingga di kalangan gereja yang sekarang kita sedang di mana kita berorganisasi, hal-hal seperti ini juga kita harus terus kembangkan.
Jadi bukan hanya pendeta laki-laki, tetapi juga pendeta perempuan. Bukan hanya jemaat laki-laki, tetapi juga jemaat perempuan. Justru juga saudara-saudaraku, di dunia kita ini sekarang, baik jabatan-jabatan pemerintahan, jabatan-jabatan politis yang lain, peran perempuan itu sudah diangkat. Kalau negara saja bisa seperti itu, apalagi gereja. Saya pikir gereja harus menjadi pelopor keadilan gender yang seperti ini, yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsi masing-masing, peran masing-masing. Dan kuncinya kita ingat bahwa semua ini Tuhan hendaki supaya berjalan seiring, sehingga kesempurnaan dan mitra yang sepadan itu memang benar-benar diperankan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, persoalan memang muncul kemudian. Kenapa perempuan di jemaat Korintus itu harus pakai tudung kepala ketika beribadah? Apakah ini sebuah penistaan terhadap perempuan juga? Atau istilah yang lebih tepatnya kalau kita sebutkan, apakah perempuan harus pakai kerudung ketika dia ke rumah ibadah atau ketika dia bernubuat? Kita harus lihat, saudara-saudaraku, konteksnya memang. Pada masyarakat Korintus yang disebut sebagai kota pelabuhan, maka di sana juga, maaf ini, banyak sekali perempuan yang bekerja sebagai pelacur. Ada juga di sana dewa kesuburan namanya, sehingga perempuan juga ada di situ yang disebut dengan pelacur-pelacur bakti. Ya artinya ya dia bekerja di kuil-kuil dan menjajakan dirinya, maaf sekali lagi. Nah, tampilan mereka adalah dengan potong rambut, dan rambut pendek lah katakan seperti itu, dan dibiarkan rambutnya terurai. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan supaya ada pembedaan memang, ya, supaya perempuan-perempuan yang datang beribadah di jemaat itu ada pembedanya dengan masyarakat umum yang kita sebutkan bekerja sebagai pelacur itu. Nah, oleh karena itu ketika perempuan tidak pakai kerudung di jemaat beribadah, maka dia dapat menjadi batu sandungan dan menjadi bahan pergunjingan di antara anggota jemaat. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan oleh karena itu maka harus kita lihat konteksnya sekarang. Maka seorang perempuan ketika datang beribadah pakai kerudung, maka dia memelihara wibawa dan kehormatannya di sana. Jadi peraturan ini diciptakan adalah dalam rangka menjaga wibawa seorang wanita, sehingga dia bisa terbeda dari pekerja-pekerja yang tidak baik yang kita sebutkan tadi. Bukan untuk melecehkan seorang perempuan, atau seolah-olah ketika dia pakai kerudung maka laki-laki seolah memiliki hak istimewa, tak perlu berpakai kerudung kalau beribadah. Enggak, saudara-saudaraku, kalau pada masyarakat Yahudi di umatnya itu laki-laki dan perempuan ketika memimpin doa, dua-duanya itu harus pakai kerudung juga, baik laki-laki atau juga perempuan harus pakai kerudung. Itulah peraturan tata ibadah mereka. Tetapi sekarang saudara-saudaraku, ini peraturan ini diciptakan, sekali lagi saya mau ulangi, adalah menjaga kehormatan dan martabat seorang perempuan. Lalu yang kedua adalah ketertiban. 1 Korintus 14 ayat 33 disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau menjadi bahan pergunjingan dan batu sandungan, tentu akan ribet, akan menjadi kacau lah sebuah persekutuan itu. Dan oleh karena itu peraturan ini sekarang diciptakan supaya tertib, tidak ada kekacauan di sana. Jadi saudara-saudaraku, pemberlakuan kerudung ini atau tutup kepala dalam beribadah ini adalah kontekstual, sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan oleh karena itu untuk menjawab masalah itu dihadirkanlah peraturan ini. Lalu saudara-saudaraku, apakah peraturan yang seperti ini harus berlaku pada gereja masa kini? Saya pikir tidak harus diberlakukan. Karena apa? Karena memang sekali lagi saya sebutkan, ini adalah sesuai dengan konteksnya. Kalau di dalam kehidupan berjemaat kita, pakai kerudung atau tidak pakai kerudung, itu tidak ada menjadi soal bagi kita. Tak pernah misalnya saya menjadi tersandung hanya karena melihat seorang perempuan tidak memakai tutup kepala ketika datang beribadah. Bahkan barangkali sebaliknya yang terjadi. Ya enggak, ini kok pakai tutup kepala, kok masuk ke gereja, ini agamanya apa? Kan bisa menimbulkan pertanyaan. Nah, oleh karena itu
sangat penting kita jaga wibawa kita. Itu yang penting sekarang. Jadi kalau peraturan dicipta dalam rangka menjaga wibawa dan kehormatan kita, maka kita peliharalah juga wibawa dan kehormatan kita, baik sebagai wanita, baik sebagai laki-laki. Seringkali orang mengatakan bahwa cara berpakaian kita itu bisa menunjukkan siapa diri kita. Harusnya memang ke situ. Jadi entah pakai kerudung atau tidak pakai kerudung, tetapi yang terutama adalah pakaian kita, pakaian ibadah kita, jangan sampai membuat orang tersandung. Memang agak bebas kita, apalagi orang-orang Kristen sekarang ini, di perkotaan, di zaman-zaman yang modern ini sekarang. Terkadang pakaian ke pasar, pakaian ke pesta, itu juga bisa dipakai juga beribadah. Ya, menurut saya harus ada etika berpakaian juga ketika kita datang beribadah. Jawaban etika pertimbangan etisnya adalah, apakah karena pakaian saya ini orang jadi tercobai? Apakah karena pakaian saya ini saya menjadi bahan perguncingan? Apakah karena pakaian saya ini menciptakan ketertiban? Nah, itu semestinya memang yang harus kita tonjolkan. Makanya ada sering misalnya kita dengarkan pakaian natakub, pakaian na hohom, pakaian na berwibawa. Nah, inilah yang harusnya ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan, supaya dengan demikian semua berjalan dalam keteraturan dan benar-benar kita berpakaian dalam rangka menjaga kehormatan kita dan bukan sebaliknya. Kiranya saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, peloporilah gerakan-gerakan kesetaraan ini sekarang. Apakah kita sebagai orang Batak yang seringkali mengutamakan anak laki-laki, dan kalau tidak ada laki-laki seolah-olah tidak lengkap kehidupan kita? Mulai hari ini stoplah berpikiran yang seperti itu. Sebab laki-laki dan perempuan adalah karunia Allah yang terindah dalam kehidupan kita. Kiranya melalui semua kehadiran kita, baik laki-laki maupun perempuan, kemuliaan Tuhan makin dinyatakan, dan keadilan itu juga kita nyatakan dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi dapat kami imani, juga kami tunjukkan dalam sikap laku kami, terutama dalam menghargai sesama. Apakah kami laki-laki harus menghormati perempuan, dan juga sebaliknya perempuan harus juga menghormati laki-laki. Dan yang terutama adalah kami harus yakin betul bahwa kami semua, baik laki-laki dan perempuan, berasal dari-Mu. Maka wibawa ilahi itu kami miliki. Inilah yang harus kami jaga terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kami, baik ketika kami masih sendiri atau sudah berkeluarga, baik di rumah tangga kami, berinteraksi dengan orang lain, atau di tempat-tempat kerja kami. Kami sungguh-sungguh hadir sebagai mitra kerja Allah dalam membakul hal-hal kebaikan yang berkualitas di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami muliakan dalam setiap aktivitas dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami, dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demaita sian buku ede nomor 720 ayat sada dohot tulu. Malang di
Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu Bapa di surga, karena kasih dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami hingga pada saat ini masih mendapat kehidupan. Bapa di surga, pada malam ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya puji-pujian kami dan firman yang kami dengar pada malam ini menjadi pedoman hidup kami di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kemanapun kami melangkah, selalu Engkau yang menyertai kami, membimbing kami. Bapa di surga, begitu juga Tuhan, Amang Pendeta Dahlan Munte yang telah menaburkan firman-Mu pada kami malam hari ini, kiranya selalu Engkau berkati, Engkau berikan hikmat bijaksana untuk Amang Pendeta kami ini, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan di dalam menyampaikan setiap firman-Mu ke depannya selalu berhikmat dan berbijaksana, dan kami yang mendengarkannya juga setiap orang yang mendengarkannya bisa menjalankan kehidupannya dan berpedoman kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga kami mau membawa seluruh jemaat-Mu HKBP Merak, mulai dari anak-anak, orang tua dan orang dewasa dan orang tua. Yang balita Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kesehatan di masa pertumbuhannya. Engkau ajari kedua orang tuanya dalam membesarkan anak balita kami ini, agar dia bertumbuh kembang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami, mulai dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi yang sedang menuntut ilmu pada saat ini secara online, kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana untuk mereka, agar tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar dan belajar. Walaupun mereka belajar secara online, tapi mereka selalu giat dan sungguh-sungguh menuntut ilmu, agar kelak mereka menjadi anak yang berguna, anak yang mengabdi terhadap negara kami ini, dan menjadi anak sukacita di hadapan orang tuanya dan juga di hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa di surga, buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau tunjukkanlah pekerjaan untuk mereka yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Buat anak-anak kami Tuhan Yesus yang sedang mencari dan menunggu pendamping hidupnya, juga pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang menunjukkan pendamping dan yang mereka cari sebagai pendamping mereka yang sesuai dengan hati, yang sehati dan seiman dengan mereka. Bapa di surga, bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau tunjukkanlah pekerjaan untuk mereka. Bapa di surga, begitu juga setiap keluarga lepas keluarga kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang selalu memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka selalu bersukacita di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami juga mau membawa pembangunan gereja kami yang sekarang dalam proses. Kiranya para tukang dan pekerja yang mengerjakan pembangunan gereja kami ini Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaannya, agar gereja-Mu itu bisa berdiri kokoh, sehingga kami nanti bisa menggunakannya sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga para panitia, kiranya Engkau berkati agar mereka sungguh-sungguh menjalankan kepanitiaannya sampai pembangunan gereja kami ini bisa terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini juga kami membawakan negara kami ini Tuhan Yesus yang selalu dalam keadaan cemas karena adanya virus corona. Kiranya lewat kesempatan ini kami memohon dengan sungguh-sungguh kehadapan-Mu. Kiranya Engkau lenyapkanlah virus corona itu dari bumi pertiwi ini Tuhan Yesus, terlebih-lebih di negara kami, negara Indonesia ini. Dan juga Kau ajari kami, Kau bantu kami Tuhan, untuk menghindari virus corona ini, agar kami selalu taat terhadap peraturan protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami tidak bisa terjangkit oleh virus corona.
Bapa di sorga, Engkau maha tahu dan maha tahu segala-galanya. Banyak yang kami pikirkan dan yang kami rencanakan ke depannya. Kiranya semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, agar Engkau berikanlah itu kepada kami, keluarga lepas keluarga. Begitu juga Tuhan Yesus, banyak persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau berikanlah bijaksana untuk kami, agar kami bisa menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, banyak dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau ampunilah itu, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Ta udutima marhite na marede hita laos di somma hita pasahat peliata marede mahita. Tangyakon mapiliata tapauduk maruhata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silewlew na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuhong. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti aso parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Aslam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Aslam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di tangyang alea manami. Alea manami nadi Banua Gijang. Say pinarbadia ma guarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadario nanguluan siya pare. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rajaon. Do tagogon. Rodia sangapon sa liling-nililing na. Asini rohani tuhata Jesus Kristus. Holong ni rohani depata amata. Dohot persoran nito di parbadia mamadungan ni hamubor nginon. Sahat rodi saliling nililing na. Amen. Songonima persahan ni pertanyaan ngata bornginon. Horas madihita saluhutna. Salam sehat.